Nurdin, kebetulan juga dari Tegal ya, tepatnya Desa Kepandean, Kecamatan Bukuturi. Ya, jadi sama-sama orang Tegal ya, yang terdampar ke Jogja ini ya. Oke, kami selaku DPL KKN dari UIN Sunan Kalijaga mewakili LPPM UIN Sunan Kalijaga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa ya, Sesepan dan jajarannya yang telah menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan KKN di Desa Sesepan. KKN yang sekarang ini mungkin khusus ya, karena memang kondisi negara kita sedang terkena wabah ya, COVID-19. Di Jogja sekarang juga COVID-nya sangat banyak ya, bahkan yang utama Jakarta sama Jogja ini sedang banyak-banyaknya ya, dan yang hampir tiap hari pasti dengar suara sirene ambulan itu entah pagi, entah siang, entah malam itu hampir tiap hari ya. Jadi ternyata memang kesehatan itu sangat penting ya. Oke, oleh karena itu mungkin kami tidak bisa membersamai KKN ya, ada di mahasiswa demi keamanan bersama. Perkenalkanlah dalam acara penerjunan KKN Angkatan 105 di Desa Sesepan ini kami menyampaikan sepatah dua patah kata. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Desa Sesepan dan jajarannya serta warga Sesepan yang telah menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan KKN di sana. Untuk belajar tentang ilmu kemasyarakatan sebagai bentuk aplikasi dari pembelajaran di kampus agar kelak setelah lulus mahasiswa kami bisa membangun desa dan negaranya. Kami kira ke depan akan banyak ilmu yang mahasiswa kami dapatkan di desa setempat yang kelak insya Allah akan berguna ya setelah mereka lulus. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian terhadap mahasiswa kami menjadi amal jariah. Kedua, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari mahasiswa kami selama KKN, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Ketiga, kami mohon bimbingannya agar pelaksanaan KKN ini dapat berjalan lancar sesuai dengan program kerja yang disepakati hari ini. Kondisi PPKM darurat ini pasti banyak hal yang di luar biasanya atau di luar prediksi. Oleh karena itu, kami minta bantuannya agar acara KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Permohonan maaf juga dari kami ya, karena tidak bisa membersamai ya, atau mungkin datang ya, karena memang kendaraan transportasi untuk pulang ke Tegal aja memang agak susah ya. Jadi mungkin kami mohon maaf ya. Bahkan di RT kami itu ada banyak yang terkena COVID. Jadi untuk keamanan maka mungkin kami selama KKN belum bisa ke sana. Kami pesan kepada adik-adik KKN agar selalu menjaga prokes ya dan kesehatan. Karena kondisi beberapa hari ini yang dingin ya, yang tidak seperti biasanya ya. Jadi mungkin banyak yang kena flu atau demam ya karena kondisi kesehatan yang tidak prima. Kami harap bisa berlaku dengan menaati peraturan yang ada di sana ya sehingga semuanya bisa lancar dan terkendali. Mungkin sekiranya sekian sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan terlaksana bersama. Konsisten kepadanya waktu tertepat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala yang terhormat mahasiswa KKN yang pertama, mari kita panjatkan ucapan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap sehat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga berlimpah curahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan selamatnya besok di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sepatah kata. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang pada adik mahasiswa dan juga tak lupa juga ucapan terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadirannya ini merupakan langkah baik yang bernilai pada kami ya Allah. Perlu kita ketahui bahwa ada di mahasiswa beberapa hari yang lalu hadir di balai desa ini dalam rangka silaturahmi, kemudian memberitahukan dan kami yang diperbolehkan akan melaksanakan KKN sebagaimana kami atas nama pemerintah desa sudah menerima untuk malam hari ini. Kita perlu bisa melaksanakan acara pertemuan, kemudian penerimaan secara nyata, dan kebetulan saja adanya kegiatan daripada mahasiswa yang KKN pada saat ini bertepatan dengan situasi pandemi, dan kebetulan sedang ada pelaksanaan PPKM darurat PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu kami sengaja menghadirkan beberapa tokoh masyarakat perwakilan dengan harapan nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat. Barangkali ada yang bertanya, itu ada apa Pak? Yang pakaiannya hijau atau biru ya? Hijau. Saya kok belum kenal, nanti Bapak dan Ibu bisa menjawab, oh itu ada yang mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN. Ini tugas daripada alma mater atau universitas tentang melaksanakan kegiatan perguruan tinggi, yaitu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat yang kebetulan saat ini sampai nanti Agustus melaksanakan bakti kepada yang terletak di desa. Kami nama komunitas
desa juga menerima kenapa kita harapkan ada mutual simbiosis mutualisme. Kami yang kebetulan di desa, yang kebetulan berada jauh dari perkotaan, yang jelas informasi yang sekarang agak kurang, sehingga kami bisa bertanya kepada dari mahasiswa. Sebaliknya barangkali dalam kegiatan itu nanti ada yang perlu mendapat informasi dari desa, kami siap untuk memberikan bantuan. Jadi istilahnya adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kemudian tidak seperti pada masa-masa yang tidak dalam keadaan darurat COVID, semua kegiatan akan dilaksanakan semua. Padahal masyarakat ini butuh untuk pencerahan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa pakar. Namun demikian, karena situasi dan kondisi yang sekarang ini ada yang kira-kira bisa dilaksanakan, jadi tidak perlu untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi sekarang sedang situasi demikian, kami butuh untuk memberikan penjelasan bagaimana pentingnya kesehatan, bagaimana pentingnya untuk memutus rantai penyebaran COVID, karena perlu diketahui bahwa pesertaan ini adalah kalau dulu masih hijau, sekarang karena sudah ada yang terpapar sudah menjadi kuning, dan harapannya ya sampai merah ini akan ikut hadir dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentunya mudah-mudahan demikian yang kami harapkan. Dan sekali lagi karena situasi dan kondisi yang seperti ini, setiap acara biasanya himbauannya untuk dipersiapkan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini tidak perlu banyak lebar, yang jelas kami atas nama pemerintah desa menerima dengan baik. Mudah-mudahan bisa bekerja sama, nantinya bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali kejadian terbaru dan lain-lain orang berkembang dari mahasiswa kami mohon maaf yang banyak. Demikian para lebihnya mohon maaf. Bila itu kali saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempati acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi tentang program kerja kelompok KKN 105 kebijakan yang akan disampaikan oleh Asyadul. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum. Bismillah. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hadis dari perwakilan teman-teman KKN yang berkenan di Pansungan Kabupaten akan menyampaikan rencana kerja kami selama 50 hari ke depan. Dalam kesempatan kali ini sudah saya memperkenalkan bagaimana sistematika KKN kami. Pertama, KKN kami sendiri sejatinya menyelesaikan protokol COVID sehingga
program-program yang kami susun, insya Allah harus memenuhi bagaimana fleksibilitas keadaan di sini seperti itu. Pertama, di sini kami akan menyampaikan bahwa kami memiliki dua skema program kerja. Program kerja pertama namanya program kerja unggulan, di mana program kerja unggulan merupakan program yang mengimplementasikan visi atau misi dari tujuan kuliah kerja nyata ini. Oke, sebelumnya sebelumnya kami di sini ingin perkenalan terlebih dahulu. Siapa saja anggota kami di sini? Pertama, ada ketua yakni Muhammad Yusuf Adianto. Selanjutnya ada Asmiaul Akbar. Beliau sedang berhalangan hadir sebab ada kepentingan di rumahnya. Kemudian ada Muhammad Fahmi Putri. Yang kedua ada Muhammad Syafiq Fahmi. Terus selanjutnya ada Siva Amanah. Terus selanjutnya ada saya, Salam Mahdi Saputra. Terus ada Mas Anas Gunawan. Selanjutnya ada Hamid Nurwaili. Selanjutnya ada Himatul Faikom. Setelah itu ada Jasmine Tarana. Dan yang terakhir ada Ivan Nazir. Bapak Ibu yang saya muliakan, adapun beberapa teman kami di sini, anggota kami dari KKN 105 UIN Sunan Kalijaga di sini merupakan putra-putra dari Kabupaten Tegal, sehingga masih domisili di sini dan bahasanya itu dapat menyesuaikan di sini. Selanjutnya masuk ke program kerja. Tema dari KKN yang kita dengar adalah pemberdayaan potensi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya setempat. Tema tersebut kami ambil asal mulanya kami ingin bagaimana sih cara masyarakat setempat ini bisa mengelola daerah setempatnya, terutama melalui potensi-potensi lokal yang ada di sini, misal dari tanaman atau dari air atau dari sumber-sumber lainnya yang bisa diolah dan dimanfaatkan di sini, sehingga bisa mengurangi kos biaya produksi atau kos biaya kegiatan. Di samping hal tersebut, bagaimana strategi survival life atau strategi bertahan hidup masyarakat desa setempat ini tentang ketahanan di masa pandemi ini juga ingin sekali kita upayakan bisa meningkat seperti ini. Adapun program unggulan yang pertama adalah budidaya lalat BSF. Budidaya lalat BSF sendiri merupakan budidaya yang menggunakan lalat BSF atau larva lalat BSF yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi masalah yang kami ambil di sini, pertama kita teman-teman di sini melihat fenomena sosial di mana masyarakat desa setempat ini banyak yang memelihara ternak ayam seperti itu, sehingga lalat BSF dijadikan salah satu program pemberdayaan yang mungkin bisa diterapkan di sini. Hal tersebut kita inisiasikan juga berdasarkan keberlanjutan dari KKN tahun 2019 oleh Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang memanfaatkan hal yang serupa, tapi dengan media air untuk mengangkat ternak. Seperti itu. Program yang kedua adalah program bimbingan belajar anak. Bimbingan belajar anak sendiri merupakan hal yang menjadi prioritas kami setelah budidaya. Sebab misi kami dari kampus adalah bagaimana kita bisa menerapkan ilmu pengetahuan kita di tengah masyarakat. Terlebih untuk anak-anak bapak-bapak atau ibu di sini yang mengalami sekolah dari rumah.
apabila bapak-bapak atau ibu-ibu mengalami kesulitan terkait cara mengajar anak, cara belajar anak, kita berusaha mungkin akan membina seperti itu. Selanjutnya adalah misi sosial tentang edukasi COVID-19. Dalam edukasi pandemi COVID-19 ini, pertama hal yang paling utama adalah tentang bagaimana kita melakukan pencegahan. Oleh karena itu, kami dari KKN Universitas Sunan Kalijaga berusaha untuk memberikan edukasi pencegahan melalui poster yang nantinya akan kita sampaikan, akan kita tempelkan di tempat-tempat yang strategis antar misal di RW, di bagian RW sebelah mana nanti kita akan tempatkan satu atau dua poster. Nah, nantinya poster ini akan kami tempelkan setiap minggu, dan setiap minggunya akan ditambah beda-beda tema, sehingga temanya bisa meluas dan masyarakat bisa tersadarkan atau terbangun tentang bagaimana sih mencegah COVID-19 ini, terutama mencegah penularannya. Program selanjutnya setelah program pendukung merupakan setelah program utama, maksud kami adalah program pendukung. Program pendukung di sini merupakan hal yang bisa kami terapkan di sini. Program pendukung yang pertama adalah merupakan penunjuk jalan. Di sini kita lihat ada beberapa jalan yang belum memiliki nama atau yang belum memiliki pernamaan, sehingga kami berinisiasi dengan teman-teman KKN Universitas Sunan Kalijaga akan membuat nama seperti gambar di samping menggunakan plang kayu, terus kemudian akan kami cat, setelah itu akan kami tulisi nama-nama jalan yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya adalah Taman Baca. Taman Baca di sini merupakan suatu living corner yang mungkin akan ada di sisi desa, entah di bagian masjid atau di bagian fasilitas desa di sini. Rencananya kami akan melakukan fundraising atau mencari buku secara donasi melalui channel-channel literasi yang ada, mungkin bisa di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah workshop kewirausahaan. Workshop kewirausahaan yang akan kami rencanakan untuk diterapkan pertama adalah keripik daun singkong. Nah, keripik daun singkong ini kami akan menyampaikan terkait beberapa hal, termasuk cara pembuatan, terus kemudian pengemasan, terus labeling, dan yang terakhir adalah pemasaran. Seperti itu. Nah, workshop kewirausahaan ini sasarannya merupakan ibu-ibu PKK atau ibu-ibu dasawisma yang ada di sesepan ini. Nah, yang keempat, perlombaan 17-an Agustusan. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya menginginkan adanya kemeriahan di 17 Agustusan. Akan tetapi situasi pandemi ini memaksa kita untuk senantiasa di rumah saja. Mungkin perlombaan-perlombaan yang akan kami lakukan, akan kami terapkan di sini juga menyesuaikan terkait suasana yang ada. Bisa jadi, dan insya Allah kami rencanakan salah satunya adalah lomba terkait keislaman ya. Seperti itu, yang bisa diselenggarakan secara online seperti adzan atau lain hal. Dan program yang pendukung yang terakhir merupakan donor darah dan pembagian masker. Donor darah dan pembagian masker, kita bekerja sama dengan PMI Kabupaten Tegal. Insya Allah donor darah akan terselenggara di sini, kemudian memanfaatkan masyarakat desa sesepan sendiri untuk senantiasa donor darah, di mana hal ini kami inisiasikan karena stok darah di Kabupaten Tegal itu sangat sedang dibutuhkan, terutama donor darah plasma.
Selanjutnya terkait waktu pelaksanaan. Adapun masa kami di sini insya Allah akan sampai tanggal 31 Agustus. Oleh karena itu, ada rencana-rencana pelaksanaan terkait program tersebut bisa dilihat melalui layar monitor. Pertama adalah budidaya lalat basah yang insya Allah akan terselenggara mulai besok, mulai dari pembuatan kandang sampai dengan tanggal 24 Agustusan secara matematis bisa panen dan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selanjutnya adalah bimbingan belajar anak. Bimbingan belajar anak tersebut akan kami lakukan setelah masa PPKM selesai, yakni tanggal 21 Juli. Semoga saja hal ini bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah edukasi pencegahan COVID-19. Edukasi pencegahan COVID-19 melalui poster-poster yang akan kami sampaikan, akan kami selenggarakan setiap minggunya, setiap minggu sekali, mulai dari tanggal 9 Juli sampai dengan 16 Agustus. Selanjutnya adalah papan penunjuk jalan. Papan penunjuk jalan sendiri sudah kami cicil untuk membuatnya, dan insya Allah untuk penempatan di daerah jalan sesepan ini mulai dilakukan periode 20 Juli sampai dengan awal Agustus. Selanjutnya adalah pengadaan taman baca. Pengadaan taman baca ini akan kami lakukan, akan kami sahkan, insya Allah membuka donasi juga sampai tanggal 14 Agustus 2021. Semoga saja bisa terlaksana dan bisa berkontribusi terhadap pengembangan literasi anak-anak di desa sesepan khususnya. Selanjutnya adalah workshop kewirausahaan. Workshop kewirausahaan terkait pembuatan keripik daun singkong ini akan kami lakukan pada tanggal 18 Agustus 2021. Insya Allah itu sasarannya adalah ibu-ibu PKK atau ibu-ibu dasawisma. Selanjutnya hari kemerdekaan tentunya akan kami laksanakan pada tanggal 17 Agustus. Insya Allah semoga bisa memeriahkan bagaimana kemerdekaan yang dulunya bisa diperoleh oleh para pejuang kita, dan kita bisa memaknai lebih lanjut terkait kemerdekaan sekarang, meskipun suasananya itu sedang kurang mendukung terkait kemerdekaan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah donor darah. Donor darah di sini insya Allah akan kami lakukan periode akhir-akhir sebelum masa kami selesai, yakni pada tanggal 21 Agustus 2021. Dan periode yang terakhir mungkin akan ada penutupan dari kami yang akan terlaksana pada tanggal 31 Agustus. Seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait program kerja yang mungkin nantinya akan kita laksanakan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bila dari bapak-bapak kami ada yang mengganjal di hati para hadirin, mohon ditanyakan. Jelas-jelasnya agar kami ketika melaksanakan program kerja di desa ini dapat terselenggarakan dengan maksimal. Monggo para bapak, para ibu yang ingin menanyakan perihal program kami persilahkan.
Untuk prokernya, jadi katanya dari pemateri mulai besok sudah mulai yang mungkin sedikit bertanya apakah itu nanti tekniknya gimana? Soalnya kan kalau menurut saya harus ada aplikasi dulu dari swasta itu barangkali ada yang ikut. Kalau mungkin tidak juga langsung mulai kan barangkali ada. Menjawab. Jadi untuk besok mulai itu untuk pengadaan barang sendiri, Mas. Untuk pengadaan baru kita sosialisasikan, jadi kita sendiri juga siap, apa yang disampaikan ke warga juga insya Allah siap. Terus terkait teknis pelaksanaan, ya akan ada informasi lebih lanjut. Mas. Saya nama masyarakat Jepang mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan terasa di sini walaupun biasanya seperti mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang terkait dan masyarakat. Yang penting dalam apabila teman-teman sekali lagi apabila baru datang kemudian masyarakat KKN kurang berkenan ya saya mewakilkan sebelumnya mohon maaf jadi karena kalau ada yang mewakili tidak memiliki forum ya Pak ya untuk kegiatan itu kalau bisa dikondisikan dengan keadaan bisa meninggalkan sampai selesai ya bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Kemudian yang perlu dikerjakan lagi itu memang untuk membantu masyarakat Palestina dalam guru tani. Itu kalau yang lalat itu sudah yang lalat yang masih aktif merupakan ternak. Kalau bisa nanti segera disampaikan pada masyarakat atau itu menggunakan produk atau dengan namanya produk ya Pak supaya bagaimana kita berusaha banyak kepada namanya satu sepan itu satu desa dibagi sampai lima kelompok mana dulu yang diambil sehingga batas waktu sudah disampaikan sekali lagi mudah-mudahan dengan perasa di sini ya perasa di sini kalau saya tanggung kemudian masyarakat depan ya seperti inilah dari dulu jadi mudah-mudahan nanti bisa kerjasama. Sudah yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukan pertanyaan masukan yang lain kadang-kadang yang lain. Terima kasih atas pertanyaan dan atas saran serta masukan dari bapak-bapak dan masyarakat kesusupan. Semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan dengan baik dan dengan semaksimal mungkin. Masalah selanjutnya itu penerimaan mahasiswa KKN secara simbolis yang akan diserahkan oleh kepala desa Sesepan dan Setiabudi kepada perwakilan mahasiswa KKN yang sedang dijaga angkatan 105 yaitu Mbak Haning dan Mas Anas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sesepan yang telah menyerahkan penerimaan KKN secara simbolis ini. Semoga kita dapat memegang amanat dan menjalankan program dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu menutup. Sebelum acara yang terakhir ditutup, kami selaku pembawa acara dan mewakili atas nama mahasiswa KKN yang sedang kami jaga 105 meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, terutama kepada Bapak Kepala Desa Sesepan apabila setelah di sini kami kurang sopan atau kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kurang lebihnya dari kami, bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asinan yang motor, nanti
1, 2,